Netflix dan lain-lain. Biasanya gue di rumah, setiap hari gue di rumah, cuman ya udah nonton, main handphone, gitu doang. Sekarang lebih banyak lagi waktu untuk keluarga dan rumah tentunya. Berarti masih akan ada rencana untuk cover-cover lagi ya? Rencana ngajak followers nggak? Kan banyak tuh yang kayak gitu tuh. Ngasih video mentahan, nanti followers yang akan lanjut. Halo. Maaf. Halo, ya. Gimana? Lu berencana bikin video cover yang ngelibatin followers lu nggak, Mas? Maksudnya kan banyak nih yang kasih mentahan, terus orang ngisi kan, fill in. Enggak sih. Oke. Nih lu kan masih studio ya, masih syuting Tonight Show kan? Masih. Besok terakhir. Ntar malam. Nah, sebulan ini, ntar malam terakhir, oh iya. Nah, sebulan ini kan, udah COVID-19 udah masuk, pandemi udah masuk. Lu jadi ada perubahan nggak sih, Mas? Maksudnya, sekarang kan apakah jadi sering cuci tangan, lu kemana-mana pakai masker, lu ke swalayan aja ditakut, apa yang gitu-gitu ada nggak sih? Lumayan. Apalagi di sebulan pertama kemarin tuh ya. Gila, itu gue untuk datang syutingnya sebenarnya udah males banget. Cuman teman-teman juga dan orang-orang net, semua tim yang meyakinkan bahwa kita aman kok, kita ini ada berbagai macam prosedur lah untuk masuk ke studio gitu, dan orangnya juga sepi. Kita yang biasanya satu talent itu bawa asisten gitu ya, satu talent biasanya kan kita ada asisten, ada 2 asisten sama driver, nggak ada itu. Kita nyiapin baju sendiri, semuanya sendiri gitu nyiapin untuk ya kayak gitu-gitulah, jadi lebih mandiri tentunya. Tapi jadinya ngobrol jadi jauh-jauh ya, physical distancing kan kita. Physical distancing di ruang make up tuh cuman ada 6. Kita talent berempat, Hesti, Enzi, Desta, gua, 1 make up artist, 1 kreatif yang buat ngebrief. Itu juga dia ngebriefnya dari pintu gitu. Sempet kayak gitu lah. Gue juga nggak pernah mart gitu, paling sesek kehitung 2 kali mungkin ya selama kemarin sebulan untuk beli ya rokok dan lain-lain. Itu juga pakai sarung tangan, pakai masker, dan rajin cuci tangan sih. Nyetok rokok nggak lu? Gua nyetok. Nimbun rokok ya? Lumayan. Mas, kan di pandemi ini tetap banyak yang terdampak ya, maksudnya kayak brand lokal. Gua ngobrol sama teman-teman gua, terutama yang barang-barangnya tersier. Iya, termasuk Bambuka juga sebenarnya. Ya barang-barang tersier lah kita sebut ya, karena yang sekarang kan pasti banyak yang nyari kan bahan pokok, masker segala macam. Dan tapi kan nggak semua brand bisa. Banyak sih yang brand bikin masker. Ada. Tapi kalau Bambuka kan ya gue belum ke sana sih, belum ya. Gue masih mikir, dan brand-brand lain juga masih mikir, apalagi UMKM yang kayak ibu-ibu tuh, gue nggak ngebayangin deh. Misalnya, maksudnya oke, kita masih bisa sosmed, masih bisa garap, tapi kalau ibu-ibu gitu kayak misalnya di kampung dia punya usaha apa kan, usaha yang mengadakan bazar ya Pak, rumahan banget ya. Iya. Menurut lu gimana tuh Mas kayak gitu? Apakah teman-teman dari ya termasuk lu pekerja kreatif, artis juga kayak gitu Mas? Kalau terkena dampak pasti banyak ya. Semua dari berbagai macam lapisan gue rasa terkena dampak dari sisi ekonomi. Ya gimana ya? Gak ngerti juga sebenarnya apa yang harus kita lakukan tuh apa ya. Kalau gue berharap ya yang usaha-usaha kecil, yang ekonomi menengah ke bawah, ya pemerintah jauh lebih bisa handling ya untuk hal-hal kayak gitu. Mungkin menengah ke atas kita bisa ya gini, kita mainan sosial media atau beberapa hal lagi yang bisa kita karyakan gitu ya. Buat yang bawa-bawa ini, yang gue nggak tahu sih, gue jarang, udah males banget baca berita. Biasanya gue buka-buka tuh ya itu untuk ngeliat berita, gue nonton TV, gue udah males banget. Ya bahkan yang kemarin soal pulang kampung mudik aja, gue ada persoalan pulang kampung mudik, gue nggak tahu. Gue baru tadi ini apa sih, pada ngomongin apa sih. Akhirnya bodo amat lah, gue nggak males lagi ngikutin hal-hal yang nggak penting. Terakhir yang gue tahu,
pemerintah katanya akan ada dananya ya, gue nggak tahu lah ya. Dari dulu sampai sekarang juga kita membayar pajak, teman-teman membayar pajak, semua warga negara Indonesia membayar pajak dengan yang bisa gue bilang sih sangat besar ya untuk ukuran gue. Ya tujuannya kan adalah untuk ya itu, untuk membantu orang-orang yang gue berharapnya gitu ya, apa yang gue keluarin untuk negara bisa berguna buat orang-orang lain sebenarnya yang membutuhkan. Tapi gue nggak tahu, gue nggak ngerti soal politik begitu. Gak usah capek sendiri ntar. Ini komen gue matiin dulu ya. Oh iya. Katanya ketutupan muka lu katanya. udah jangan ke bawah lagi. Nah tapi emang lo komen bisa lu jadi bisa jadi lu jadi ini nggak sih Mas, jadi mengandalkan online, beli apa jadi online, terus sampai paket datang lu semprot desinfektan, jadi gitu nggak sih lu Mas? Semua gue rasa, bukan cuma gue, semua orang Desta begitu, gue, Hesti, teman-teman gue semua gitu, semua buy online. Gue kayak kemarin beli baterai gue buat tuner apa gitu-gitu, beli online udah. Gue saking nggak tahu, males keluar, takut keluar ya, sampai pun biasa di gerbang depan tuh sama asisten rumah tangga gue udah disemprotin, diguntingin, dibuka, ya gue dilap sedemikian rupa lah untuk sampai masuk ke rumah. Sinyal lu rada putus-putus sih. Oh, ada putus-putus sebentar. Iya, putus-putus sedikit. Weh, seru banget. Komennya kita matiin dulu ya, Kang Teteh. Ya, oke. Ya, nah, ntar kalau mau tanya-tanya. Tapi gue pengen nanya, balik lagi buat UMKM kayak lo gini, Bambukan dan juga teman-teman lain. Gue punya banyak teman-teman di bikin usaha juga. Berapa persen penurunan so far selama kita masuk bulan kedua kali ini? Iya, bulan kedua yang parah. Kalau dari gue jadi gini Mas, dari awal itu mungkin sekitar Maret itu gue switch, maksudnya kan gue pengrajin 4. 2 gue pulangin, udah pulang dulu. Yang 2 stay di workshop. Terus gue suruh nanem sebenarnya. Jadi suruh apa? Gue suruh nanem singkong yang gitu-gitu. Seenggaknya buat kita sendiri aja dulu. Gue suruh nanem, udah nanem dulu. Di saat yang sama Bambukan gue turunin sebenarnya, sehingga kalau mau ngomong sebenarnya omset gue turun parah, turun banget kemarin. Belum ngomongin event bazar kan di cancel pasti kan. turun pasti turun gitu. Jadi tapi kalau gue ngeliat kayak strategi teman-teman gitu, banyak yang tadi misalnya ada yang bikin masker, ada yang justru jadi jual APD, ada yang jadi sebenarnya menimbulkan ide-ide baru sebenarnya. Tetap ada semangat gitu, tetap ada semangat di situ gitu. Termasuk Bambukan gitu, gue nanam itu sebenarnya setidaknya buat gue sendiri, kita sendirilah, minimal kalau bisa malah gue bisa bagi-bagiin gitu. Bagus. Cuma yang paling parah kan gaji karyawan ya. Itu kan harus tetap jalan kan. Itu sebenarnya yang paling struggling di situlah. Tapi oke lah, nggak masalah. Malah jadi ada Instagram live ini kan kalau dari Bambukan. Yang penting semangatnya jangan kendor, jangan. Ya itu gue setuju sama yang lo bilang, banyak kekreativitasan yang timbul. Ada ketika orang-orang bermain di masker, di APD dan lain-lain. Gue yakin banyak hal lagi yang bisa timbul gitu. Kayak itu nggak tahu, banyak hal yang mungkin orang selain itu apa sih, orang butuh hiburan. Ngobrol, sama butuh ngobrol. Orang yang biasa kerja 9 to 5 mungkinnya setiap Senin sampai Jumat dengan aktivitas seperti itu, tiba-tiba berat di rumah terus berbulan-bulan. Stres loh. Mungkin buat orang yang nggak biasa stres loh. Kalau buat gue, karena gue kerjaan gue di rumah mungkin biasa aja ya. Cuman gue ngebayangin orang-orang yang biasa keluar di rumah pasti stres. Iya, kayak misalnya supplier bambu gue kan di gunung tuh, Gunung Halimun Salak situ salah satunya. Yang biasanya ke lapangan, motong-motong bambu, beberapa orang jadi di rumah aja kan. Gue ngebayangin lah gimana bosannya sih, bener.
Ya itu makanya kan tujuan jadi gue bingung cuma kan itu. ngapain. Tujuan di sosial media gue, di Instagram gue sih lebih tepatnya kemarin bikin itu ya untuk lucu-lucuan, seru-seruan biar orang juga apa scroll Instagram gitu, ada yang